Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para calon, ya, calon penulis jurnal untuk edugeografi. Ya, saya Pradika Adiwijayanto. Ya, pada kesempatan kali ini akan memberikan tutorial bagaimana cara untuk membuat akun, ya, akun untuk jurnal edugeografi sekaligus cara untuk memasukkan artikel ya ke dalam jurnal ini. Ya, jadi, langkah pertama yang harus kita lakukan itu adalah, mengakses ya, mengakses dari alamat jurnal Edu Geografi di mana. Nah, untuk alamat, ada di sini ya, nanti bisa di-searching juga di Google, langsung masukkan saja Edu Geografi, nanti otomatis akan muncul jurnal tersebut ya. Kemudian setelah muncul website ya, website yang nanti dengan tampilan semacam ini ya. Nanti langkah selanjutnya apabila belum memiliki akun untuk memasukkan jurnal itu nanti silakan bisa diklik register ya. Tapi apabila sudah memiliki akun nanti bisa diklik login ya. Ini saya klik register ya karena ini saya simulasikan bahwa saya itu belum memiliki yang namanya akun, ya. Jadi kalau tidak memiliki akun ya otomatis tidak bisa memasukkan jurnal tersebut, ya. Ini tampilan ketika sudah register, ya. Ini nanti ada yang namanya first name, ya. Nanti tinggal diisi nama, ya, nama awalan, middle itu tengah, last itu akhir, ya. Misalnya saya berikan nama, ya, semacam ini ya. Ini nanti untuk pemberian nama itu bisa disesuaikan sesuai dengan keinginan ya, jadi bebas. Kemudian untuk afiliasi ya, itu lembaga yang menaungi silakan bisa dimasukkan saja ya sesuai dengan lembaga yang ada ya. Ini kebetulan saya dari jurusan geografi, saya masukkan di sini ya. Jurusan geografi UNES ya. Kemudian untuk negara silahkan bisa dimasukkan ya sesuai kebutuhan. Kalau Indonesia dimasukkan Indonesia saja. Ya. Kemudian untuk email ya silahkan bisa diisi email ya bebas. Silahkan bisa dimasukkan ya yang kiranya belum pernah didaftarkan. Ya. Ini coba saya masukkan email ya untuk username silahkan disesuaikan ya sesuai dengan kebutuhan atau keinginan yang kira-kiranya itu bisa diingat-ingat ya. Termasuk juga password dan repeat password ya. Ini nanti silakan masukkan password ya, silakan dikombinasikan saja mau menggunakan teks dengan huruf teks dengan angka itu boleh silahkan ya atau terserah. Kemudian untuk yang di bawah ini, ya ini silahkan nanti dicentang ya karena ini wajib. Tapi untuk yang di bawah ini tidak perlu ya kalau memang tidak ditugaskan sebagai reviewer ya. Reviewer dari jurnal ini, reviewer itu yang nanti akan mereview ya untuk artikel yang ada ya. Jika penulis biasa ya udah ini saja dua. Kemudian register. Ya, nanti sambil ditunggu prosesnya. Jika nanti ada yang error, ya nanti di sini yang merah ini ada, ya. Tapi apabila nanti berhasil nanti langsung ke step selanjutnya. Ya, ini kebetulan ada error ini. Ya,
ternyata ini masalahnya adalah email. Ya, tadi saya contohkan pakai email sembarang ya. Silakan kalau bisa itu memakai email yang baik dan resmi ya. Ini kemudian apabila sudah selesai nanti otomatis akan ada keterangan sudah berhasil melakukan yang namanya registrasi. Nah, ini ada tulisan semacam ini. Nah, kemudian langkah selanjutnya kalau memang ingin memasukkan yang namanya artikel jurnal, ini langsung bisa langsung ke make a new submission ya. Apabila ingin mengedit atau menyunting profil langsung di edit my profile. Apabila kalau ingin browsing ya bisa diklik di bawah ini. Ya. Ini coba untuk melakukan yang namanya masukkan artikel baru, diklik yang make a new submission, silahkan nanti bisa dicoba. Ya. Nanti di bagian submit an artikel ini ada berbagai macam pengaturan ya. Ini ada 5 pengaturan ya. Ini langsung saja dicentang saja semua ya. Yang dalam artian itu dalam artikel juga sudah disesuaikan dengan syarat-syarat yang ada di sini ya. Misalnya memakai filenya memakai Open Office, Microsoft Word dan sebagainya itu juga harus disesuaikan ya. Misal harus sesuai dengan author guideline ya atau panduan itu juga harus disesuaikan juga ya. Jadi model kayak gitu. Ini kemudian ada comment for the editor, barangkali ada pesan-pesan yang ingin dikirimkan ke pengelola atau editor jurnal, silakan nanti bisa diisi ya. Kemudian jika ingin melaksanakan corresponding bisa diklik ya. Kalau misal tidak dibutuhkan ya tidak usah, tidak apa-apa ya. Tapi untuk yang penting untuk dicentang itu yang bawah ini ya, 2 ini. Ini kemudian langsung save continue ya. Oh, ini ternyata juga Pak ya. Save and continue. Ini langkah kedua adalah mengupload file ya. Jadi untuk penulis harus dipersiapkan kira-kira file jurnal mana yang akan diupload ya. Ini ada berbagai macam pilihan ya, tapi kalau hanya ingin mengupload artikelnya ya langsung saja di klik yang artikel teks. Ini yang khusus untuk mengirimkan file artikelnya ya. Jika ingin melampirkan yang namanya instrumen, ini bisa data analisis bisa ya. Tapi yang penting artikel teks. Kemudian untuk artikelnya ya, ini bisa langsung di-upload ya. Ini bisa model drag and drop, bisa langsung ngambil dari folder ya. Ini misalnya saya masukkan artikel ya, ini contoh-contoh aja. Ya, misalnya saya masukkan ya, ini nanti langsung di continue. Untuk review detail silahkan untuk judulnya bisa diubah ya. Misalnya ini diubah file jurnal judul apa misalnya. Silahkan diisi sesuai dengan eh, ketentuan ya atau kebutuhan yang ada. Di continue kemudian ada konfirmasi ya. Ini kalau ada file lain yang ingin ditambah silahkan di add announcer file. Jika sudah selesai langsung dikomplit saja. Nah, ini nanti otomatis tampilan semacam ini. Jika masih ingin mengedit, ya ini diedit aja. Silahkan namanya kalau masih merasa kurang mantep gitu. Atau bisa di delete juga
tidak masalah ya jika kebetulan itu artikelnya keliru ya dan sebagainya silakan. Kemudian save and continue jika sudah mantap. Ini yang bagian ketiga itu enter metadata. Ini kaitannya dengan data-data yang harus dimasukkan di dalam jurnal ya. Nanti yang akan tertampil yang berdasarkan data yang ada di sini. Ya. Ini misalnya judulnya apa misalnya ya. Pengaruh media terhadap hasil belajar ya, yang title ini disesuaikan saja sesuai dengan judul artikelnya ya. Terus abstrak silahkan di copy pastekan di sini ya. Terus kemudian untuk add contributor ya ini juga penting. Ini kaitannya dengan siapa saja yang akan dilibatkan di dalam kepenulisan ya. Misalnya dari penulis namanya siapa silakan ditulis persis sesuai yang saat awal registrasi ya, nama aslinya siapa ya, mulai dari first name, middle hingga last ya. Kontak untuk emailnya, kemudian country untuk negara ya dan sebagainya. Ini ada afiliasi dan yang terakhir ini ada author saja ya. Kontributornya ini nanti diklik author ya. Kemudian ini juga harus diklik ya principal contact for editorial correspondent ya. Ini karena kalau diklik ya nanti bisa melaksanakan yang namanya korespondensi ya, menjadi korespondensi utama dalam artikel ini ya. Jadi wajib untuk diklik ya. Kalau ingin ditambahkan ya, tapi kalau untuk yang penulis yang awal yang sudah memasukkan ya di sini pasti otomatis sudah ada ya, primary kontak. Kemudian di save and continue. Oh, abstraknya lupa saya kasih. Ya, ini saya kasih sembarang saja. Ya. Kemudian ini ada yang step keempat yaitu konfirmasi. Apabila sudah yakin dan selesai ya terkait artikel yang sudah dimasukkan nanti tinggal di finish submission ya. Diklik kemudian di oke saja. Kemudian yang next step ya, next step ini sudah selesai ya, submission complete. Ya, ini artinya sudah selesai. Kemudian kalau ingin yang namanya membuat atau mengirimkan artikel baru bisa ini create a new submission ya. Kemudian jika ingin mereview artikel yang tadi sudah dimasukkan di klik review di submission ya. Ini misalnya saya ingin mereview artikel yang sudah saya masukkan ya. Jadi bisa diklik review the submission. Nah, di sini. Nah, ini artikelnya. Ini nanti ada proses yang namanya review, ada copy editing hingga production ya. Nanti kalau sudah dikonfirmasi oleh editor dan melanjutkan ke tahap review nanti bisa dicek di review ini ya. Hingga nanti proses ini selesai. Kalau sudah selesai nanti ke production otomatis bisa dicek. Ini kalau digunakan untuk melaksanakan yang namanya diskusi ya dengan editor ya silakan kalau ingin melaksanakan yang namanya diskusi ya atau ingin laksanakan korespondensi dan sebagainya bisa dimasukkan di sini. Ini subjeknya ya tujuannya apa misalnya pemberitahuan naskah masuk atau ingin mencabut naskah dan sebagainya ini pesannya. Kemudian di sini ditujukan ke siapa silakan. Nanti jika ingin melampirkan file, tinggal ini dilampirkan file, kemudian kalau sudah selesai di OK gitu saja. Ya, ya itu kaitannya dengan proses melaksanakan yang namanya memasukkan jurnal atau submission. Ya, ini jika ingin mengubah profil, ya bisa diklik di sini ya, yang akun yang pojok, review profile.
silahkan bisa diedit-edit sesuai dengan kebutuhan. Jika ingin berubah nama, ya, berubah kontaknya, ya misal kayak email, silahkan. Afiliasi negara, ya. Kemudian apa namanya, password, ini yang biasanya penting ini. Tapi jangan lupa untuk mengingat password yang lama, ya, jika ingin mengubah password yang baru. Ya, jika sudah selesai, tinggal di logout saja. Ya, jika ingin keluar dari Open Journal System atau OJS. Ya, ya ini kalau ingin mengecek submission, tinggal di klik aja submission. Nanti ada prosesnya hingga selesai. Ini prosesnya masih submission, ya, yang artinya itu masih dikirim dan belum direview. Ya, jadi semacam itu. Baik, terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan berguna. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.